bilang di News Reading Vlog atau Reading Update, apapun lah. Kemarin itu aku kayaknya masuk ke video yang aku upload sebelum ini. Aku bilang aku sedang membaca buku yang judulnya My Name is Red dari Orhan Pamuk. Terus aku bacanya itu sampai sekitar halaman 300, hampir 300. Dan aku berharapnya di hari itu aku baca lagi itu sampai halaman 350. Jadi aku menyelesaikan setengah bukunya. Dan aku harus cepetan menyelesaikan karena buku ini adalah buku pinjaman dari Perpus Bung Karno. Bagi kalian yang belum tahu buku ini tentang apa, buku ini adalah sejenis historical fiction yang menceritakan tentang seseorang yang namanya Hitam. Hitam ini dia itu sudah merantau selama 12 tahun. Terus pada akhirnya dia dipanggil pulang sama pamannya ke Istanbul untuk membantu si paman menyelidiki sebuah kasus penghilangan nyawa. Yang dihilangkan ini korbannya adalah salah satu pelukis atau ilustrator buku pesanan dari Sultan. Nah, si Hitam ini dipanggil selain untuk menyelidiki kasus ini, dia juga dimintai tolong sama pamannya untuk membuat kaligrafi di buku pesanan Sultan itu. Terus, ceritanya selain tentang penyelidikan kasus penghilangan nyawa ini, juga ada cerita tentang pertentangan aturan agama di bagaimana caranya menggambar sebuah bentuk makhluk hidup berdasarkan aturan agama Islam yang mereka percayai pada saat itu. Terus sama tentang gaya pelukisan makhluk hidup yang sedang ngetren pada zaman itu, yaitu dari Venesia. Kalian sebagai orang muslim mungkin tahu kan maksudnya seperti apa. Kalau dalam Islam itu ada yang beranggapan kalau kita tidak boleh membuat gambar yang menyerupai makhluk hidup atau menyerupai makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Tuhan. Ya kan? Nah itu intinya ceritanya kenapa sampai ada penghilangan nyawa itu. Setauku sejauh ini karena ada pergolakan kepercayaan antara para ilustrator itu untuk membuat seperti apa gambar yang bagus dan boleh atau tidak boleh dalam agama. Terus ada juga cerita tentang kisah cinta antara Hitam sama seorang perempuan, yaitu anaknya paman. Udah sih, sejauh ini 330 halaman yang aku tahu seperti itu. Terus kemarin itu aku baca kan sampai 330 halaman. Terus aku kan bilang, aku bingung kenapa ini judulnya tuh My Name is Red, tapi tokoh utamanya itu namanya Hitam. Cuman kemarin itu tadi malam itu aku baca satu POV. Kan buku ini terbagi menjadi beberapa POV. Jadi setiap bab itu ada POV-nya masing-masing. Ada yang dari Hitam, ada paman, ada Syekure, ada si pelaku, terus ada si mayat juga bahkan. Terus malam ada karakter baru yang muncul yang namanya Merah. Bentar. Oh iya, aku adalah Merah. Cuman sepertinya si Merah ini itu bukan karakter manusia. Penasaran kan? Aku juga masih menduga-duga. Terus ada juga kejadian penghilangan nyawa yang berikutnya. Kan aku pikir penghilangan nyawa yang kedua, sebenarnya aku sudah menduga kalau penghilangan nyawanya itu enggak cuma sekali di awal, bakalan ada lagi di akhir atau di tengah-tengah. Cuman aku nggak menduga kalau penghilangan nyawa berikutnya itu secepat itu. Nggak cepat juga sih, 300 halaman itu udah
lumayan jauh ya, cuman ya itu kayak nggak nggak terduga aja kalau ternyata secepat itu. Terus ceritanya itu karena ada kasus kasus penghilangan nyawa kedua ini, akhirnya eh, banyak hal yang terjadi. Konfliknya mulai menanjak banget dari halaman 300 ini. Aku rasa sih, aku mau ngelanjutin baca lagi. Nanti aku bakalan kasih update selanjutnya bagaimana perasaanku, apa yang aku temukan, terus siapa pembunuh yang mungkin yang aku duga mungkin melakukan kejahatan itu. Ini lagi mati listrik, nggak tahu kenapa, dari sekitar jam 10 kurang seperempat. Waktu itu aku lagi masak, tiba-tiba mati lampu. Ya udahlah ya, aku udah selesai beres-beres rumah, nyapu, masak, sarapan dan lain sebagainya. Karena udah nggak ada kegiatan lain, aku nerusin baca. Ini aku baru sampai halaman 386. Agak lambat karena 2 hari ini aku ngedit video buat diupload kemarin. Terus di sini aku kasih beberapa tanda seperti ini. Karena ini buku perpus, nggak mungkin kan aku kasih highlight pakai stabilo, jadi aku kasih ini aja. Beberapa tandanya itu aku kasih di kata-kata yang aku suka. Terus habis itu ada kayak petunjuk siapa pelaku sebenarnya. Seperti yang di sini. Di sini itu kalau nggak salah si pelakunya ini kan ada POV dari pelakunya. Cuman tidak disebutkan namanya siapa. Di sini cuma disebut aku akan disebut seorang pembunuh. Nah, si pelakunya ini bilang kalau kita cukup pintar untuk melihat warna-warna yang dia pakai dalam lukisannya dan gaya lukisannya, kita akan tahu siapa dia sebenarnya. Jadi, aku anggap ini sebagai sebuah petunjuk. Terus ada beberapa yang entah bagian cerita yang aku suka atau bagian cerita yang aku nggak suka, atau karakter-karakter orangnya yang aku suka atau nggak suka. Contohnya semalam itu aku baca karakter yang namanya Shekure. Shekure ini adalah anaknya paman. Anaknya paman ini kan diceritakan kalau dia itu adalah gadis paling cantik di sana. Bahkan meskipun dia sudah jadi janda, sudah punya 2 orang anak, dia tetap gadis paling cantik. Bukan gadis sih, perempuan paling cantik. Terus dia ini pada akhirnya ada, agak spoiler dikit nggak apa-apa. Dia ini akhirnya menikah lagi. Nah, di pernikahannya ini harusnya pernikahannya ini itu sebaiknya nggak dilakukan secara umum. Maksudnya nggak ada pesta pernikahan atau bagaimana. Harusnya dia itu diam-diam karena ada seseorang yang ngejar-ngejar dia, yang mau
menikahinya. Cuman Shekure ini lebih memilih laki-laki satunya. Nah, terus ada juga kasus yang membuat pernikahannya ini harus dilakukan diam-diam dan segera harusnya. Cuman dia ini seperti perempuan-perempuan enggak sih. Dia ini adalah perempuan yang sepertinya sifatnya itu dia itu adalah perempuan yang sombong akan kecantikannya, lumayan sombong. Maka dari itu dia ini nggak mau pernikahannya ini hanya kayak ijab kabul diam-diam di rumah. Dia tetap ingin ada arak-arakan pengantin, arak-arakan naik kuda mengelilingi desa. Karena adatnya biasanya pada umumnya pernikahan di Turki itu seperti itu. Terus ada jamuan makannya juga. Cuman bagiku harusnya dia itu nggak keras kepala itu untuk melakukannya, karena ketika si laki-lakinya bilang nggak si laki-lakinya menolak untuk melakukan arak-arakan dan jamuan makan itu, Shekure ini dia bilang kalau tanpa arak-arakan, sesederhana apapun itu arak-arakannya, dia nggak mau menikah. Dan itu aku rasa kayak ini orang perempuan ini tidak tahu situasi dan kondisi. Terus pada akhirnya karena pernikahannya mau nggak mau ada arak-arakannya seperti itu, akhirnya ada kejadian di malam pertama mereka. Ya udah sih, sampai segitu. Masih jauh banget, ya ampun. Lihat, ini batas yang aku baca. Masih setengah lebih sedikit banget. Aduh, aku berencana hari ini sama besok aku harus menyelesaikan ini, karena 2 hari ini kan hari libur, hari Sabtu dan Minggu. Semoga aku nggak ada cara keluar lainnya, jadi aku bisa fokus untuk baca ini aja. Oke, update singkat dari My Name is Red yang sedang aku baca. Di sini aku udah baca sampai 552 halaman. Dari 552 halaman itu aku nemuin tiga petunjuk penting. Aku rasa sih 3 petunjuk penting. Yang pertama itu penggunaan warna merah dalam lukisan ilustrasi di buku Sultan, karena warna merah ini berkali-kali disebutkan, seperti ada bab khusus tertentu yang menceritakan tentang merah. Merah ini digunakan di mana aja, di gambar apa aja, yang muncul di tempat-tempat apa aja. Terus habis itu petunjuk penting kedua sepertinya itu tentang gambar kuda. Sepertinya gambar kuda yang ada di ilustrasi buku pesanan Sultan itu yang membuat adalah si pelaku. Terus gambar kudanya ini adalah gambar kuda yang berbeda dari gambar-gambar kuda pada umumnya yang digambar sama ilustrator lainnya. Terus ini si hitam sama kepala ilustrator yang
kepala ilustrator kerajaan itu sedang mencari petunjuk di tumpukan buku-buku yang termasuk harta karun raja, bukan harta karun, apa ya, kayak harta simpanan raja, yang sebenarnya buku-buku raja itu adalah buku-buku yang rahasia. Cuman untuk menyelidiki kasus ini mereka diizinkan oleh sultan untuk melihat buku-buku itu. Terus habis itu ada lagi, aku nggak tahu ini petunjuk apa enggak, cuman ada satu kisah cinta yang berkali-kali disebutkan. Kisah cintanya itu adalah kisah cinta antara Husrev sama Shirin. Nah, kisah cintanya itu pada awalnya sih cuma muncul karena si hitam ini sama Shekure yang anaknya paman itu sangat menyukai kisah cinta antara Husrev dan Shirin. Cuman entah kenapa kisah cinta ini berkali-kali muncul di cerita-cerita berikutnya. Jadi aku ngerasa mungkin ini petunjuk, tapi mungkin bukan. Nah, aku masih mempertanyakan. Sejauh ini 552 halaman, jadi kurang 150 halaman lagi. Semangat, mungkin besok bisa selesai. Jam 6 sore di 28 Februari, akhir Februari banget. Aku udah baca sampai halaman 626. Buku ini selesai di halaman 720, jadi kurang 100 halaman. Sampai di sini udah ketemu siapa sebenarnya si pelukis kuda. Cuman pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah si pelukis kuda ini adalah benar si pelaku kejahatan itu atau bukan? Sampai di sini belum kelihatan. Terus ini ada beberapa catatanku tentang petunjuk yang aku dapat. Lumayan banyak. Terus ada bagian-bagian yang lain seperti karakter-karakter, sifat-sifat atau quotes. Aku kasih tanda juga. Terus sampai di sini aku jadi ngerasa kalau tokoh-tokoh di cerita ini itu nggak ada yang benar-benar baik. Terus tokoh yang paling aku nggak suka sejauh ini itu Shekure. Meskipun dia bukan pelakunya, bukan si pembunuh, cuman gimana ya, dia kan diceritakan sebagai seorang perempuan yang sangat cantik, janda, punya 2 orang anak. Tapi dari sifat-sifatnya yang ditunjukkan dalam cerita ini tuh aku gak suka banget. Labil, egois, menyebalkan bagiku. Selain itu yang lainnya juga gak ada yang benar-benar baik. Bahkan hitam pun juga bukan orang yang baik, aku rasa. Aku mau baca lagi, semoga selesai sebelum tengah malam. Nah, akhirnya selesai baca ini setelah perjuangan panjang. Pelakunya dibilang mengagetkan juga enggak, dibilang aku tahu dari awal juga enggak. Ya ikutin aja lah ya. Terus kesanku setelah baca ini capek karena aku tahu kalau buku ini sebenarnya bagus. Buku ini ditulis dengan kayaknya kata-kata yang puitis dan filosofis. Cuma
karena aku baca versi terjemahannya, jadi unsur puitisnya itu susah untuk aku dapet gitu. Akhirnya selesai. Aku nggak bisa bilang aku suka apa enggak, jadi so-so aja. Terus sekarang waktunya baca buku berikutnya. Nggak sekarang ding, mulai besok pagi aja. Aku selesai baca itu jam 12 kurang seperempat malam. Goblok. Jadi masih bisa masuk ke Februari wrap up secara resmi. Yang ini aku baca besok tanggal 1 Maret. Oke? Sekian dariku videonya. Maaf kalau cuma tangan aja, karena ini udah tengah malam, jadi wajahku udah butek banget. Aku gak mau masuk ke kamera. Terima kasih udah nonton, dan aku harap kalian suka.